Kalian pasti masih ingat mengenai salah satu video aku yang membahas mengenai Mbah Roro Darmo, yang mana ia adalah salah satu dari 7 penjagal entitas yang ada di Pulau Jawa. Dan malam ini kita akan membahas mengenai penjagal entitas lainnya yang ada di Pulau Jawa seperti yang sudah aku tampilkan di belakang aku. Anyway, selamat datang kembali di bahasan mistis malam ini. Selamat datang di cerita para entitas. Kita sudah membahas mengenai Mbah Roro Darmo ya, menjadi salah satu penjagal entitas yang berasal dari Pulau Jawa. Dan hari ini kita membahas lagi mengenai penjagal entitas lainnya yang ada di Pulau Jawa. Seperti yang bisa kalian lihat di belakang aku, ada satu sosok besar dengan badan yang tambun yang membawa sebuah tombak yang berwarna keemasan sambil duduk di sebuah kursi singgasana, yang mana di bawahnya banyak sekali kepala-kepala dari para entitas yang pernah ia jagal. Sosok ini diketahui sebagai salah satu penjaga sebuah kerajaan gaib yang ada di Gunung Raung, yang mana di setiap tahunnya, terutama di malam satu suro, ia akan berburu kepala dari entitas yang mungkin ditargetkan oleh seseorang ataupun sosok yang berasal dari kerajaan tersebut, atau bahkan hanya untuk memenuhi kemauannya saja. Sosok ini tidak pandang bulu untuk menjagal entitas yang ada di depan matanya dia, baik entitas dengan energi yang rendah ataupun entitas yang memiliki energi yang lebih tinggi. Yang mana sebenarnya entitas ini juga membawa sebuah energi yang cukup besar, yang mana sumber kekuatannya berasal dari tombak emasnya dan juga beberapa perhiasan yang ia kenakan. Seperti aku bilang di awal tadi, ia adalah sosok penjaga sebuah kerajaan gaib yang ada di Gunung Raung, yang mana tugas sebagai seorang penjaga ialah menjaga kerajaan yang dia jaga dari banyaknya entitas yang mungkin berniat jahat ataupun hanya usil untuk bisa menembus dan masuk ke area tersebut. Pada saat ia menjagal entitas yang sudah ia targetkan, dia tidak akan peduli dengan tubuh dari entitas tersebut. Yang dia inginkan hanyalah kepalanya saja. Makanya tak jarang dia bisa disebut sebagai sang pengumpul kepala. Entitas dengan energi medium ke atas itulah yang paling dia suka, dibandingkan hanya sekedar kuntilanak, pocong, ataupun genderuwo yang cenderung memiliki energi yang lebih rendah. Dia lebih suka memburu entitas dengan energi yang lebih tinggi karena itu bisa memberikan kepuasan kepada dia, yang mana sebagian energi dari entitas tersebut akan bisa ia serap dan menjadi sebuah kesenangan bagi dia, terutama entitas kiriman yang memang sengaja dikirim untuk datang ke kerajaan yang ia jaga. Namun dia tahu tanggung jawabnya dia. Jika memang ada entitas yang dikirim dari sebuah area ke areanya dia dengan membawa semacam akses ataupun memang diundang oleh salah satu entitas yang berasal dari kerajaan tersebut, dia tidak akan melakukan apa-apa, justru akan mempersilahkan mereka untuk masuk. Namun jika entitas tersebut membawa sebuah intensi atau niat yang gak baik ke tempat yang ia jaga, maka siap-siap kepalanya akan menjadi salah satu koleksi dari banyaknya gunung kepala yang sudah ia punya. Menurut kamu, dia bagusnya dikasih julukan apa? Sang kolektor kepala? Sang penjaga kepala? Atau apa? Coba kamu tulis di kolom komentar ya.